Jangan gara-gara luwe pegawaian meninggalkan solat. Na'udzubillahi min. Makanya Nabi menyatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali nanti hamba-hamba Allah yang penunggung sami niki kalau sudah meninggal dunia di hari kiamat nanti, yang diawali dengan alam barzah menunggu datangnya hari kiamat, yang pertama dihisab adalah tentang solat kita, Bapak Ibu. Bukan karena kita punya pangkat dan jabatan, bukan karena kita ini punya kepeng yang luwe, bukan karena ibu-ibu glowing. Pohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup. Dan mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil mahsyar mendapatkan syafaatul uzma, pertolongan yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga mengantarkan kita semua masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul, sebelum saya menyampaikan materi tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, mari kita bersolawat terlebih dahulu kepada baginda Rasul. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli salatan kamilatan wa salam
yasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya, dalam rombongannya Muhammad nabinya. Semoga Allah semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya para walinya, dalam rombongannya wali dato lopan, dalam rombongannya semoga Allah memasukkan kita semua. Semoga Allah memasukkan kita semua dalam rombongannya para ulamanya, dalam rombongannya tuan gurunya, dalam rombongannya para ustadznya, dalam rombongannya ulama ahlus sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, kayaknya jemaahnya ini udah nggak asing lagi ini. Saban jelu ketemu terus bedaik kanca tiang. Alhamdulillah. Termasuk kalau yang nomor 1 ini nih. Ini sudah nggak asing lagi. Saya tidur di rumah beliau ini. Kita kenal dengan sebutan Mama Dona. Mudah-mudahan tiang belenggu sami sehat nggih. Istiqomah nggih. Diberikan rizki yang halal, yang baik, yang banyak. Amin. Untuk bekal ibadah kita kepada Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, tadi telah disampaikan oleh Adinda Ustadz Kautsar tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini tidak masuk akal untuk akal manusia. Tapi karena Allah yang berkehendak, apapun yang dilakukan oleh Allah, apalagi untuk kekasihnya baginda Rasul, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun.
Kalau Allah sudah berkehendak Bapak Ibu, tidak ada yang sulit bagi Allah. Hanya tinggal mengucapkan kun, adakah fayakun, maka terjadilah. Alhamdulillah. Termasuk Bapak Ibu datang ke pengajian dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj. Kalau bukan karena dilangkahkan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, tidak mungkin datang ke masjid ini. Apalagi sekarang cuacanya dingin-dingin empuk. Yang namanya cuaca seperti sekarang ini, musim hujan kan enaknya ngapain? Ngaji. Tahu lagi ngaji mau tidur. Kita ngaji. Apalagi Bapak Ibu memperingati tentang Isra dan Mi'raj. Untuk apa Isra dan Mi'raj ini diperingati? Untuk memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu. Karena apapun yang dilakukan oleh baginda Rasul tentang perjalanan Isra dan Mi'raj yang begitu singkat dalam sepertiga malam, maka itulah yang dilakukan oleh baginda Rasul yang dibawa oleh Allah Subhanahu melalui malaikat Jibril. Makanya kalau dalam Al-Quran Allah firmankan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Bahkan dimi'rajkan oleh Allah sampai ke Sidratil Muntaha. Tahu di mana Sidratil Muntaha Bapak Ibu? Tahu enggak? Tahu? Dekat dengan Bakan. Sidratul Muntaha satu tempat di atas langit tingkat 7. Tidak ada makhluk yang bisa tembus ke sana kecuali baginda Rasulullah Muhammad. Nabi diundang oleh Allah Bapak Ibu. Kenapa? Di bulan Rajab Nabi sedang galau, sedang sedih, ditinggalkan oleh istri tercintanya beliau yaitu Siti Khadijah. Enggak lama kemudian ditinggalkan oleh orang yang menjaga baginda Rasul yaitu pamannya yang namanya Abu Thalib. Kala itu Nabi sedang galau, sedang sedih, maka dihibur oleh Allah dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad. Ini untuk memantapkan keimanan kita kepada Allah Bapak Ibu. Begitu Nabi bertemu dengan Allah, apa yang Nabi ucapkan? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kata Nabi begitu bertemu dengan Allah, at-tahiyyah, penghormatan yang sangat belik, penghormatan yang sangat besar, penghormatan yang tiada taranya, tidak ada bandingannya. Al-mubarakah, yang penuh dengan keberkahan. As-salawatut thayyibah, dan rahmat kasih sayang yang sangat belik juga, yang baik. Lillah, hanya untuk Allah. Begitu Nabi bertemu dengan Allah, langsung Nabi mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Menghormat baginda Rasul kepada Sang Maha Pencipta yang menciptakan langit bumi beserta isinya, termasuk Tiang Gulung Saminiki diciptakan oleh Allah. Hanya wasilahnya saja kedua orang tua kita. Kita dilahirkan ke dunia, yaitu Allah yang menciptakan Tiang Gulung Sami. Maka Nabi begitu bertemu dengan Allah langsung menghormat dengan penghormatan yang sangat belik, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah.
penghormatan yang sangat bagus, yang penuh dengan keberkahan, rahmat kasih sayang yang sangat baik lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Allah setelah baginda Rasul bertemu dengan Allah mengucapkan tahiyat? Kata Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Allah, assalamu alayka, keselamatan, kesejahteraan, alaika, tercurah kepadamu wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nabi, yang telah aku utus menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Wa rahmatullahi, dan keberkahan dan rahmat kasih sayang Allah, wa barakatuhu, dan keberkahan dari Allah semoga juga tercurah kepada engkau wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi. Ini kata Allah. Tapi Nabi begitu mendapatkan yaitu salam dari Allah, Nabi ingat. Nabi tidak egois dalam hidupnya. Tidak mentang-mentang beliau menjadi seorang Nabi, seorang Rasul. Tidak mentang-mentang beliau ini karena sudah dijamin masuk surga. Tidak mentang-mentang beliau ini akan pertama kali yang nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi ingat kepada tiang punggung sami, Bapak Ibu. Sehingga Nabi mengatakan, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Itu Nabi ingat kepada kita, pemimpin dunia akhirat, pemimpin yang menyelamatkan kita dari dunia sampai ke akhirat. Tapi beliau saking cintanya kepada tiang punggung sami, beliau ingat kepada tiang punggung sami. Sehingga Nabi mengucapkan assalamu alaina. Semoga keselamatan itu juga tercurah kepada tiang punggung sami niki sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad yang jeluk niki meluangkan waktu untuk memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sebagai rangkaian daripada taklim yang diadakan setiap hari Kamis di majelis taklim niki. Keselamatan semoga tercurah kepada tiang punggung sami niki, yang sampun lingsir ataupun yang masih bajang, laki ataupun bini. Nah, ini semua kata Nabi assalamu alaina, semoga keselamatan itu tercurah kepada tiang punggung sami. Tidak cukup sampai di situ, kata Nabi, wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan, kesejahteraan itu juga mudah-mudahan tercurah kepada hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang mengerjakan perintah Allah dengan baik, hamba-hamba Allah yang menjauhi larangan-larangan Allah sejauh-jauhnya, termasuk tiang punggung sami niki. Karena kita sudah berupaya Bapak Ibu ingin menjadi hamba Allah yang baik, makanya alhamdulillah kita datang ke pengajian. Mudah-mudahan kasih sayang Allah, keselamatan dari Allah, keberkahan dari Allah tercurah kepada kita semua dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Maka apa kata malaikat ketika menyaksikan bahwasanya Allah berdialog langsung dengan baginda Rasul? Malaikat menyaksikan dari bawah arasy, yaitu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka kata malaikat, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan saya mohon kepada Engkau ya Allah agar yang namanya solawat salam, keselamatan, kesejahteraan, rahmat kasih sayangmu ya Allah selalu tercurah kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dijawab oleh malaikat.
Nah, maka dari itulah Bapak Ibu sekalian, tahiyat ini merupakan salah satu dari rukun qauli, rukun ucapan di dalam solat, baik solat fardu maupun dalam solat nih, ayo kita bareng-bareng. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka wajib bagi kita Bapak Ibu, karena termasuk rukun ucapan dalam solat, tidak boleh tidak ketika kita solat, baik solat fardu maupun solat sunnah, membaca lafaz tahiyyah. Bapak Ibu, cuman ada perbedaan dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir, ya kan? Kalau dalam solat zuhur ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Rakaat kedua tahiyat awal, rakaat keempat tahiyat akhir. Begitu juga dengan salat asar, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Begitu juga dengan salat maghrib, walaupun 3 rakaat, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Begitu juga dengan salat isya, 4 rakaat, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Hanya 1 tahiyat akhir adanya di salat subuh. Maaf, ketika kita baca tahiyat dalam solat, dalam tahiyat awal sampai di mana? Sampai di mana? Sampai di peraya. Sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan diteruskan. Kenapa? Sampai di situ yang dilakukan oleh baginda Rasul, yaitu dalam tahiyat awal. Karena diteruskan wa ala ali sayyidina Muhammad, apalagi doa sholawat Ibrahim, nggak ada sunnah-sunnahnya. Artinya percuma kita baca, nggak ada yaitu sunnah mendapatkan pahala tambahan. Maka begitu tahiyat awal cukup sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, langsung berdiri lagi untuk berdiri rakaat yang selanjutnya. Tapi kalau tahiyat akhir ditambah, setelah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bahkan ditambah dengan sholawat Ibrahim, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, disinilah sampai doa terus termasuk minta dijauhkan dari Masihid Dajjal. Bapak Ibu, ketika tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, ketika kita duduk itu disunnahkan mengeluarkan telunjuk kita dari genggaman tangan kita. Jadi begini, nggih, mengeluarkan telunjuk dari genggaman tangan kita. Cuman maaf, kalau kita yang berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah, yang
ikut madhabnya Imam Syafi'i, maka kita tahiyatnya mengeluarkan tangannya, yaitu lurus. Ahlan wa sahlan, selamat datang Tuan Guru Yusri. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Allah Allah sholli wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man qad wahada. Sebentar, lanjutkan nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, maka dengan peristiwa Isra dan Mi'raj inilah bagaimana kita sebagai umatnya baginda Rasul, yaitu mementingkan yang pertama adalah ibadah kita yang namanya ibadah sholat. Makanya Bapak Ibu, ketika Nabi mendapatkan perintah puasa melalui malaikat Jibril, dengan wahyu Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril, dalam Al-Quran disebutkan, difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nabi mendapatkan perintah mengeluarkan zakat untuk kita umatnya juga. Nabi menerima wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril. Baginda Rasul mendapatkan perintah menunaikan ibadah haji dan dikomplitkan, disempurnakan dengan umrah melalui malaikat Jibril dengan wa'adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amir. Tapi perintah solat langsung diterima oleh baginda Rasul dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad. Makanya dalam situasi dan kondisi seperti apapun Bapak Ibu, jangan sampai meninggalkan sholat kecuali dalam keadaan uzur syar'i. Uzur syar'i artinya yang tidak diperbolehkan untuk mendirikan sholat. Seperti ibu-ibu datang tukang kredit. Oh, datang bulan. Kirain datang tukang kredit. Kalau cuma datang tukang kredit mah wajib sholat. Kan sekarang lagi musim kredit nggih. Mobil kredit, sepeda motor, panci, penggorengan, jilbab. Ngaku sampai jilbab kredit. Ini sudah zamannya, zaman kredit, zaman now. Nggih. Namanya zaman now, dunianya sudah dunia maya. Kalau yang namanya sudah dunia maya ini, doa kita yuk tambah. Kalau dulu waktu saya ini masih kecilnya sampai dewasa, doa sapu jagatnya cukup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kalau zaman now tambah Pak Bu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fi dunya maya hasanah. Ya biar dunia mayanya juga hasanah juga. Maaf, yang diteng-teng sekarang ini apa itu? Yang dibawa-bawa, yang tadi dibuat video, buat call apa namanya? Setan gepeng. Iya kan? Saat ini sudah dunianya sudah dunia maya, makanya tambah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fid dunya maya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab, agar semua dalam dimensi kehidupan ini baik.
hidup kita di dunia baik, dalam dunia maya baik, juga nanti di akhirat baik, masuk surga di belakang baginda Rasulullah Muhammad. Makanya Bapak Ibu, sholat inti dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad. Jangan gara-gara luwe pegawaian meninggalkan sholat, na'udzubillahi min. Jangan gara-gara repot kita meninggalkan sholat, na'udzubillahi min. Makanya Nabi menyatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Pertama kali nanti hamba-hamba Allah yang penunggung sami niki, kalau sudah meninggal dunia di hari kiamat nanti, yang diawali dengan alam barzah menunggu datangnya hari kiamat, yang pertama dihisab adalah tentang sholat kita Bapak Ibu. Bukan karena kita punya pangkat dan jabatan, bukan karena kita ini punya kepeng yang luwe, bukan karena ibu-ibu glowing, bukan karena bapak-bapaknya ganteng dan maco. Tidak. Yang pertama dihisab itu adalah tentang sholatnya. Apakah sholatnya sudah sesuai dengan syarat rukunnya, apalagi dikerjakan dengan khusyuk berjamaah. Apabila dikerjakan dengan baik, sholatnya dikerjakan dengan khusyuk, maka soluhah sairu amalhi, seluruh amal ibadahnya ikut baik. Siapapun kita Bapak Ibu, mau presiden kayak ataupun rakyat jelata, ketika enggak sholat, wa idza fasadat sairu amalhi, apabila sholatnya amburadul, rusak, maka ditolak semua amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu. Makanya pentingnya sholat, diingatkan oleh syair yang berbahasa Indonesia. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup kalau tak sembahyang, walaupun hidup terus nggak apal pada kancet tiang nggak apal juga, hanya itu apalnya. Artinya apa Bapak Ibu? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tidak sembahyang tidak ada guna, apalagi yang belunggung sami niki. Yang Nabi sampaikan, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sanah. Umur-umur umatku itu yang belunggung sami niki, umur kita semua ini hanya berkisaran antara 60 sampai 70 tahun. Berkisaran. Ada yang lebih, ada yang kurang, tapi rata-rata berkisaran hanya antara 60 sampai 70 tahun. Makanya kalau sudah balik mukallaf tidak mendirikan sholat, maka seluruh amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidupnya tidak ada gunanya. Sampai Nabi mengatakan ra'sul amri al-Islam, pangkal dari segala macam urusan hidup di dunia ini adalah Islam. Wa umuduhu as-shalah, adapun tiangnya adalah sholat. Makanya jangan sampai ditinggalkan yang namanya walaupun luwe pegawai. Ini kan kadang maaf, luwe pegawaian dikit ditinggalkan sholatnya. Contoh, maaf ini ketika ngerampek. Ini di Jakarta, ngerampek di Jakarta bukan di Lombok. Kalau orang Jakarta itu ngerampek, ya Allah, saking melihat hasil dari tanamannya bagus, turun ke sawah dari jam 7 pagi, diajak handai tolan kerabat tetangga semuanya tumpah ruah ke sawah. Begitu jam 10 terasa lapar, sarapan dulu. Adzan zuhur dikomandangkan hayya 'alas shalah, maaf tanggung. Datang lagi panggilan ngebang dari masjid mushola, hayya 'alas shalah, waktu asar belum selesai. Begitu azan maghrib hayya 'alas shalah, baru ingat, oh iya
Sekarang sudah mau malam, sudah ada pergantian dari siang ke malam. Begitu sebelum selesai hanya dilipat itu, ditumpuk, kemudian ditutup pakai terpal. Pulang ke rumah. Nyampe di rumah, maaf, bukan mandi ngambil air wudu, tapi hanya cuci kaki, tiduran. Begitu tiduran, Isya dipanggil lagi dengan hayya ala sholah, pules nguruk. Begitu pagi dipanggil lagi dengan as-sholatu khairum minan, solat itu lebih baik ketimbang tidem. Enggak bangun-bangun, maklum seharian capek, bangun-bangun jam 7. Begitu udah bangun jam 7 baru ingat, oh iya dari kemarin saya enggak sholat, langsung mandi, ngambil air wudu, hamparkan sajadah, langsung niat usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subhi. Ada yang begitu ada? Arandi di Lombok mah nggak ada, yang ada di Jakarta. Yang ada di Jakarta, tahu ngerampeknya kalau di Jakarta di mana? Di Istana Presiden kali. Subhanallah. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan sampai ditinggalkan yang namanya sholat. Karena tiangnya agama ini adalah sholat. Innas sholata, bahwasanya solat ini adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Orang yang mendirikan solat dengan khusyuk, apalagi dengan berjamaah di masjid, dialah orang yang memperkokoh kepada agamanya. Tapi orang yang meninggalkan solat, dialah sendiri yang menghancurkan agamanya. Na'udzubillahi min. Maka dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, agar ada makna, maka ayo kita perbaiki solat kita dengan kita belajar dan belajar. Insya Allah tuan-tuan guru, para asatid akan memberikan yaitu pelajaran tentang solat, sehingga solat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita nanti ketika kita meninggal dunia. Amin ya Rabbal. Hasrat hati ingin memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Hasrat hati ingin sekali saya banyak ngomong, tapi ayahanda tuan guru sampun rawuh di tengah-tengah yang kulunggung sami. Matur tanpiasi tunas ampura agung sinampura wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.